Kenapa Pelindo harus di-merger? Kita tahu, logistik cost di Indonesia jika dibandingkan negara lain masih tinggi. Indonesia 24%, sedangkan negara lain di bawah itu. Seperti Thailand yang hanya 15% PDB, Tiongkok 14%, Malaysia, Filipina, dan India 13%, Taiwan dan Korea Selatan 9%, bahkan Singapura dan Jepang hanya 8%. Penggabungan Pelindo ini juga sebagai negara kelautan yang besar, kita juga kembali membalance pasar kita dengan infrastruktur yang Pelindo punya, dan kita terus berupaya menekan logistik cost. Untuk itulah, wacana merger pelabuhan Indonesia yang telah dimulai sejak 20 tahun lalu, bahkan telah diperintahkan Jokowi sejak 7 tahun lalu, pada akhirnya dapat terrealisasi secara resmi pada 1 Oktober 2021. 7 tahun yang lalu sudah saya perintahkan saat itu ke Menteri BUMN, ke seluruh Direktur Utama Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, Pelindo 4 untuk segera mengholdingkan Pelindo ini. Lalu, usai dilakukan merger, yang menjadi pertanyaan, seberapa jauh sebenarnya dampak dan target dari merger ini? Inilah kondisi sebelum merger. Pertama, urusan koordinasi dan birokrasi yang lebih panjang karena tadinya ada 4 entitas, yakni Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, dan Pelindo 4 yang beroperasi berdasarkan cakupan wilayah masing-masing. Kini hanya ada satu nama, yakni PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Pelindo 2 ditunjuk menjadi induk. Selain tingginya biaya logistik, merger didasarkan pada urgensi bahwa tadinya situasi pengembangan konektivitas untuk hinterland kurang terkoordinasi dan maksimal. Jika peningkatan konektivitas hinterland dapat membaik, tentu akan berdampak pada meningkatnya volume ekspor-impor dan trafik pelabuhan. Merger juga akan membuka kesempatan perusahaan untuk go global karena integrasi ini dikalkulasikan akan dapat melayani arus peti kemas mencapai 16,7 juta TEUs per tahun atau berada di posisi ke-8 terbesar di dunia. Pelabuhan Indonesia akan berada di antara PSA International Singapura, EP Malls Terminals Belanda, Casco Tiongkok, Hutchison Hong Kong, dan Dubai Uni Emirat Arab. Sobat, sebelum masuk ke apa saja aksi yang dilakukan usai merger Pelindo, jangan lupa klik berlangganan untuk mensupport channel ini agar tetap dapat memberikan konten-konten berkualitas tentang BUMN Indonesia. Dan setelah merger, Pelindo kini selanjutnya tidak akan dikelola berdasarkan wilayah, melainkan berdasarkan lini bisnis, sehingga dapat fokus untuk mengembangkan potensi bisnis. Pelindo pun membentuk 4 subholding berdasarkan klasterisasi bisnis masing-masing anggota. Adapun keempat subholding yang dimaksud adalah peti kemas, non-peti kemas, logistik hinterland development marine and equipment, dan port service. Rencananya, keempat subholding ini akan memiliki kantor pusat di kota-kota tempat kantor pusat Pelindo-Pelindo sebelumnya, yaitu di Kota Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Sobat, jika dihitung berdasar nilai, usai merger, total kekayaan sementara Pelindo mencapai 8,47 triliun, sedangkan valuasi diproyeksikan akan sampai menyentuh hampir 120 triliun. Nilai ini akan mampu melampaui nilai aset beberapa emiten yang telah mapan bertahun-tahun di Bursa Efek Indonesia, mulai dari sektor pengelolaan jalan tol, semen, kontraktor, gas, hingga pertambangan dan perkebunan sawit. Sementara di sisi pendapatan diproyeksi berada di angka 28,6 triliun per tahun. Dari sisi ekonomi lain, setelah merger, biaya logistik juga dipastikan dapat berkurang dengan target 1,6% dari yang tadinya 2,8% atas pelabuhan dan shipping. Meski bukan merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya biaya logistik, tetapi jika pelabuhan tidak optimal, tetap berimbas kepada sektor lain. Langkah berikutnya menyambut merger melalui anak usahanya, yaitu PT Jasa Armada Indonesia Tbk atau IPJM, diketahui berencana menambah 6 kapal baru untuk meningkatkan level of service perusahaan dan untuk menarik pangsa pasar baru di luar yang sudah ada saat ini. Dana 235 miliar dianggarkan untuk pengembangan tersebut, termasuk untuk mendigitalisasi sistem pengawasan kapal. Lalu, bagaimana dengan permasalahan lain yang selama ini dialami pelabuhan Indonesia? Tentunya, rencana-rencana strategi lain masih perlu dikomunikasikan dengan matang dan butuh aksi segera.
terlebih dalam perencanaan tata kelola dan sistem operasi untuk mengatasi problematik birokrasi, rawan korupsi, hingga pungli. Nah Sobat, itulah ulasan mengenai pertanyaan apa saja dampak merger Pelindo. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Jangan lupa klik berlangganan dan bagikan pula video ini. Lalu tuliskan di kolom komentar topik apa yang kamu ingin bahas. Ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN selanjutnya.